Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisa. Kali ini spesial sekali karena kita datang ke sebuah tempat yang memang tidak asing buat kita, yaitu ini adalah rumah nenek kita sendiri. Ini lokasinya di Lembang. Wah, seneng banget bisa sebut lokasi. Akhirnya. Iya, kenapa kita kesini? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik yang terjadi di sini. Menariknya tanda kutip ya. Jadi banyak sekali gangguan yang dirasakan oleh nenek kita, terus saudara-saudara kita yang tinggal di sini. Yang kebetulan di sini ada Pak RT tinggal di sini, Kakang juga sering tinggal di sini, dan mereka mengalami hal-hal yang memang aneh, janggal gitu. Tapi ini juga bisa jadi sebuah referensi buat kalian, atau ini jadi ide terbaru kalau misalkan kalian pengen didatengin rumahnya sama kita, boleh loh. Boleh banget. Deket-deket sih tapi ya, dan dengan protokol kesehatan yang ada. Iya. Jadi diusahakan tidak pada saat kita syuting nggak ada orang di rumahnya. Terus udah gitu ya ada social distancing lah ya. Kita nggak berkumpul, nggak banyak orang. Ya kita tetap berkumpul karena ya kita domisili satu rumah semua. Kadang-kadang kan kita bareng-bareng terus gitu. Jadi Kakang gimana? Ada cerita yang ingin disampaikan oleh Kakang? Sebenarnya banyak cerita. Kalau gangguan tuh, kalau ke nampakin atau penampakan memang jarang, cuma sekilas bayangan-bayangan. Nah, biasanya yang sering terjadi ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang baru meninggal tuh nyiliwuri ya, maksudnya kayak dia melakukan hal yang, jadi kan kalau orang lain mikirnya jadi kayak ini ada sesuatu pertanda, tapi ngerasanya bukan gitu, memanfaatkan momen itu. Terus lumayan ekstrim teh, contohnya kayak Ena sama Mama tuh pernah tidur di ruang tengah gitu, subuh ada yang ngetok kaca tapi keras, padahal pintu gerbang tuh pasti dikunci. Kalau udah lewat jam 9 atau jam 10 tuh udah sepi itu pasti dikunci. Terus yang ekstrim lagi, jadi ada satu pintu yang biasa dikunci ketika kita mau keluar, si kuncinya lupa ketinggalan di dalam. Jadi saudara tuh ngambil kunci, kan gak masuk, tangannya doang yang masuk. Pas begitu masuk tuh ada yang menyentuh. Kayak gitu, contoh-contohnya kayak gitu. Nah yang paling serem tuh sebenarnya di ruangan atas, karena memang jarang ditempatin juga, dibikin kosong juga. Sampai ada satu kejadian aku sama Ena yang ngalamin, ketika beberapa barang antik aku tuh disimpan di atas, asal itu jadi display barang di atas. Ketika mau ngambil satu ruangan, yang memang aku sendiri pun yang sering di sini teh merinding kalau kesana teh, takut lah gitu. Pas lagi geser-geser barang, terus tiba-tiba ada satu benda besi itu yang kayak kebanting, padahal nggak gerak sama sekali, kebanting. Terus satu ruangan 3x3 itu tuh kayak gempa, tapi di situ doang kelihatan sama kita berdua. Kayak gempa, barang-barangnya gerak semua. Barang gitu. Gerak sama, jadi kalau kita gempa ngelihat satu sudut ruangan tuh pasti kan kelihatan goyang. Nah, kerasa di situ doang goyang. Kita lari, nggak jauh dari situ di sebelah ruangan tuh ada teman-teman yang bantuin juga. Terus mereka nggak ngerasa apa-apa, kayak diem. Jadi kalian doang yang merasakan. Itu hal-hal kayak gitu, pokoknya serem lah. Oke, dan aku dengar ini kakaknya Kakang Deden. Iya, katanya sih selama PSBB ini atau selama pandemi ini dia merasakan erup-erup, atau kalau mungkin bahasa Indonesia apa ya, ketindihan gitu. Ketindihan sampai sekarang. Jadi emang kedatangan kita juga kayaknya sih untuk menjawab kira-kira ada apa sih di sini gitu. Kenapa seperti ini, terus ada cerita apa di balik tempat ini dan lain-lain. Itu yang bakal kita cari tahu. Tapi sebelum kita menelusuri lantai atas, kita bakal langsung ke lantai atas karena konon di sana yang paling ekstrim. Sebelum kita menelusuri ke lantai atas, sebaiknya apa dulu, Kang? Sebaiknya jangan lupa subscribe, comment, and likes. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Farul kemana? Ada kerjaan. Nih. Ya udah. Dia lagi nabuh ya, lagi benari. Oke.
Oke, saya sebagai host aja hari ini, jadi saya tidak akan ikut dibagi. Saya nemenin. Co-host 1, co-host 2, betul? Co-host dong kan. Oh iya. Jadi nggak ada yang benar-benar. Ya udah pulang. Udah host semua. Ya, dan ada satu ruangan kan yang katanya lumayan serem, Lumayan. itu bakal ada uji nyali di sini, yaitu salah satu tim kita yang bernama Yuyun. Wow, nice. Dia belum pernah sama sekali. Ya. Ayo Yun. Jadi dia ikut terus Junarisa dari awal tapi nggak pernah tuh ngerasain uji nyali. Jadi hari ini kita uji nyalinya ya. Kita bagi dua menjadi tim Dorokdok dan Ranginang. Ya. Surprise. Nah, ini udah posisi banget ya. Pas. Nah, karena kan ini Ini 4, ini 3 tambah enak aja gitu. Banyak alasan lah. enggak, karena kan ini nggak bisa banyakan kan ruangan demi ruangan. Jadi tiga aku akan nimbrung di mana-mana gitu. Oke. Wow. Yuk. Sungguh bijak. Ya udah ya, bubar. Assalamualaikum Bu Yola. Oke, selamat datang di tim Ranginang yang selalu seperti biasa memberikan informasi-informasi terkini, terupdate yang berguna sekali untuk nusa dan bangsa. Dan sekarang kita ada di salah satu ruangan, ya, pojok. Ruangan apa sih ini? Kalau ini ruang keluarga, Ruang keluarga biasanya ngobrol. Apa ya, kalau di ruangan ini tuh nggak tahu ya, mungkin yang bikin suasana makin keuntungan karena yang tinggal di sini nggak banyak kan dari dulu tuh. Oh, Cuman dihitung jadi 3 orang. paling banyak 3 Ya orang. makanya aku kadang enak suka nemenin paling nginep sini sama cucu-cucu yang lain. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau kejadian-kejadian di lantai ini mah sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman yang sering kalau aku ya gitu, cuman aku nggak omongin tuh sering banget yang bayangan-bayangan gitu kayak di sudut mata teh. Kalangkang ya. Kalangkang atau enggak kayak lagi diem nih, biasanya posisi di sini ya, tuh TV kan, dari sana bisa kayak terus jalan atau enggak selalu mengarah ke atas. Oh, oke, ya. Nggak di bagian atas. Oke. Kita harus kupas tuntas Bener. Ini informasi penting banget. Jadi sebenarnya kemarinnya sih udah sempet ngobrol sama si Ena ya waktu itu di Nightmare, dan cerita tentang rumah neneknya ya adalah rumah ini gitu. Jadi selain yang tadi kata Kakang, di sini juga ada satu tempat usaha. Betul. Ya, ada di sebelah rumah ini ada satu tempat usaha. Dulu pernah dijadiin tempat usaha warung nasi juga. Betul. Ya kan, warung nasi. Karena memang si jalur ini tuh jalur yang lumayan agak sepi lah sebenarnya. Jadi kalau udah lewat maghrib itu tuh jarang banget ada orang yang lalu lalang di depan rumah. Hening, Tapi dengan adanya tempat usaha malah ini nggak sih rame Seharusnya tuh gitu. Karena kalau di weekend atau di waktu-waktu liburan tuh ini jadi jalan bisa jadi Potong lah ya. opsi lah ya. Opsi. Jalan-jalan orang tuh karena di sini ada beberapa tempat wisata yang sekarang ramai juga. Oke. Tapi Tapi menurut orang-orang yang lewat teh, si tempat usaha yang ada di rumah ini teh nggak pernah kelihatan, alias selalu kayak tutup. Kelewat lah. gitu. Pas kelewat teh, nah sih tutup gitu. Kenapa tutup? Enggak kok, dari tadi juga buka, enggak ah. Jadi yang kelihatan sama orang-orang teh tutup atau misalnya nggak kelihatan bahkan selalu kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang menutupi si rumah ini, dan dulunya mah memang dari tanah kosong ya Kang ya? Iya, dulu tanah kosong. Tanah kosong. Malah rumah tuh sebelumnya di belakang ini. Oh, ini nambah. Ini tuh jalan bisa dipakai parkiran atau jalan akses ke belakang. Oke. Seberangnya adalah leuweung, Iya, terus sawah. nggak jauh dari sini tuh pernah ada kejadian yang longsor Dekat-dekat sampai memakan korban juga kayak gitu. Dan ada perasaan yang ini kan pertama kali ya, kalau Kakak mungkin udah sering, kalau aku kan pertama kali kesini, terus tadi pas pertama aku sama Ena pengen lihat tuh ke atas. Wow. Iya, pengen Oh, ke atas. Kenapa? Udah sempet ke atas, lihat-lihat emang apa ya, kerasanya tuh si rumahnya tuh besar, terus ya seharusnya tuh nyaman, tapi
keeng aja gitu. Hawa-hawa nggak enak. Rasanya tuh kayak gelap aja gitu. Rasa diliatin. Nggak, lebih ke nggak nyaman, dark gitu, Suasananya dark ya. poek gitu. Karena aku pun Apa ya? sama sekarang sama gitu. Kayak ketika di atas teh sempet kayak ngobrol sama mama dan kakak. Sayang di atas ya nggak dipakai, makanya beberapa barang aku dipindahin ke atas, aku bersihin, aku rapiin, tapi tetap nggak berani aku tuh sendiri di atas. Tetap keeng gitu. Beda aja gitu. Takut ada perasaan. Jadi ditambah lagi barang nyaman. anti kamu. Iya, bisa jadi. Ini barang-barang Sama anti kamu ini kayaknya menyimpan bawa-bawa sesuatu juga. dibawa ke sini. Iya juga ya. Tapi sosok yang dari dulu ada sampai sekarang ini kalau kata Ena atau ya Kang mungkin si cerita adalah sosok seorang perempuan. Nah si perempuan ini teh dari dulu sampai sekarang teh memang adalah pokoknya si sosok itu perempuan lah, entah itu dia nangis, dia apa dan lain-lain. Nah ini sekarang kita mau maju ke sana ke arah pintu itu di mana itu yang kejadian ngambil kunci. Iya. Oke. Itu pintunya di situ. Let's go. Nah, jadi ini adalah pintu yang tadi cerita kakang pertama ya. Iya. Nah, jadi si kuncinya teh ini kan ngegantung nih. Dia ketinggalan di dalam, terus ketinggalan, ngerogoh gitu ya Kang ya. Iya, jadi nggak semua masuk, cuma kayak Ya udah ambil gitu aja lah, gitu. dari luar gitu udah cuma ngambil kunci. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa melihat apa yang di balik pintu itu kan. Udah itu ngambil kunci ya nggak kepikiran apa-apa. Terus lagi ngambil Tapi gitu. itu disentuh atau Rambut. Kayak rambut. orang? Jadi kayak kesentuh lah. Cuman mungkin setelah dirasa-rasa, rambut ya. Rambut. Jadi kayak kelewatan. Karena udah panik duluan terus lari. Iya, terus nah si Ena sempet tuh pas dia mau masuk ke sini kayak ada yang manggil perempuan. Tapi kamu kan tinggal di sini ya, ini mah penasaran orang weh. Kamu kan tinggal di sini, pernah nggak sih mencoba untuk nyari tahu gitu, ada apa sih di sini? Kalau nyari tahu enggak, cuman udah tahu gitu. Atas teh sering diadain pengajian. Tapi emang semuanya bersumber dari atas enggak? Aku sih merasa itu. Enggak Justru semua. sebenarnya dari atas semuanya ya. Jadi ini tuh cuma jadi area mereka lewat aja gitu. Iya. Aku mah sih ngerasa gitu, pokoknya di atasnya yang kuat. Malah kalau sendiri banget malah nggak ada apa-apa. Oh gitu? Ketika 2 atau 3 orang teh dia baru berani, aneh kan? Kadang kayak gitu. Kayak emak atau mama tuh, tapi kalau sendiri nggak ada apa-apa. Waktu itu berdua sama anak, nah itu kejadian yang manggil, yang nangis. Sama kejadiannya kayak biasanya kalau Ena atau mama berdua di sini karena nenek kita lagi nginep di kakaknya atau adiknya mama. Ena tuh ngalamin pernah satu kejadian ngedenger yang nangis. Ena ketakutan, mama juga kayak udah diam lah. Setelah dipastiin dia kedengeran. Sama di kejadian yang lain tuh si yang ngegedor jendela sekencang-kencangnya. Kayak orang, bisa jadi orang panik atau orang bisa buka. Ini nggak ada kata atau ucapan apapun, gedor. Ada waktu itu tuh yang suka bantu sama yang suka mama tuh udah ngeh, memang nggak pararugu. Sama yang suka bantu itu tuh emang cuek orangnya. Siapa? Semua mama tuh dibalik. Mas untuk udah biarin. Karena udah tahu bukan yang gitu, bukan orang biasa. Nah, saking seringnya jadi ya udahlah Iya. gitu. Mencoba. Mungkin dari ini berdamai. kaca ini yang tadi kita opening. Dia banyak ini ya, banyak apa ya, kegiatannya tuh yang emang berbentuknya suara dan Iya, sentuhan nih. sentuhan ke benda. Tapi tidak sampai menampakkan yang tepat di depan. Gimana nih? Tahu lah bentuknya, cuman kalau Iya. ke yang lainnya nggak ngeliatin. Cuman secara nggak langsung dia tuh mengarahkan ya ke atas semuanya. Kalau Riri apa yang kau merasain? Menurut aku yang di atas cukup mengerikan tapi nggak semuanya. Ada juga yang Ya, cuma biasanya di lewat depan. gitu juga. Karena Oke. ya udah. Gitu. Apalagi kan banyak maksudnya kegiatan yang orang asing datang ke Ya, usaha ini kan bisa aja ada yang bawa
ketawa juga, ada yang mereka nggak suka jadinya efeknya gimana ke mereka. Oh, kiriman. No, maksudnya kayak mungkin energinya bentrok sama yang di sini. Oke. Jadinya mereka bereaksi. Iya, dan ini pun yang nggak dialamin sama yang tinggal aja, ternyata kalau di belakang ini ada usaha yang masih jalan. Kadang si pegawai-pegawainya yang kerja di sini terus habis beres pulang, itu tuh sampai kayak diikuti juga, kebawa mimpi, erep-erep lah apa segala macem di asbak katanya ya, ada asbak waktu itu. Mereka lagi nongkrong biasa, si asbak kaca, atau asbak kaca nggak sih? Yang kayak bentuk bunga gitu, yang kaca gitu. Tiba-tiba pecah, kayak meledak gitu. Tak. Kalau yang media kaca sih kita sudah berpengalaman ya. Iya. Oh, kalau media kaca sudah berpengalaman. Apa itu biasanya? Iya itu ya. Tapi ada satu sosok yang memang dia nggak sering ngeganggu ke sini. Tapi sering lihat kamu. Sering lihat beberapa orang yang masuk atau keluar dari sini atau yang lagi nongkrong di depan, sering lihat si cewek ini teh ada di pohon depan. Cuma kayak dia nggak terlalu berinteraksi gitu. Kayak kalau AA atau sama teman-temannya sering nginep gitu di atas. Dulu teh, kalau lagi ngumpul teh udah di atas aja. Itu baru berani kita. Di atas tuh ada balkon langsung ke arah ke pohon itu. Ya kelihatan keberantakan gitu. Sampai sekarang pun masih sering gitu orang-orang semua lihat. Nggak kenalan kamu. Enggak, tapi suka bersuara gitu. Besok atau ajak ngobrol. Yang bersuara sampai ke dalam atau cuma di luar doang? Kadang di luar dengar sampai ke dalam sampai sini. Yuk, bisa yuk. Kan sudah bertahun-tahun sih dia, aku hindari aku sampai itu. Apa lah. Oh, udah. Kenalan juga kan. Udah lama nggak? Terakhir kapan kamu kesini kamu teh? Iya benar udah lama banget. Udah berapa lebaran nggak pulang? Coba ya. Akhirnya. Bisa Indonesia. Jawabannya. Wilujeng wengi. Punten ya. Udah tumaros ieu mah. Bisa kayak guys. Pernah naon ya? Nah. Terus itu sok di tangkal gitu. Emang sok cicingnya di dinyungkul atau sok yuk kajero oge sekali-kali mah kajero gitu. Bosan bener ditangkal wae nya. Oh, tidak. Kumaha? Oh, balap. Oh, lakinya atuh ieu karena resep ningali. Resepnya. Oh, meureun kan sok loba oge meureun lalaki kadarieu teka sabelah sok ningalian oge meureun. Dari ngobrol. Ningalian meureunnya ieu narongkrong. Meja nongkrong. Nah, dinya teh kan cicingna na tangkal. Nya tacek nu di imah ieu teh sok mudamu aya nu ceurik. Susurian teh naon? Itu saha? Eta di dinya sana. Lain Apal tuh? sok ceurik itu. Apalnya Apa? di mana tuh? Di luar. Oh, nah. Gitu. Siun. Mana sih? Emang aya naon di luhur? Aya nu ieu. Nu dipikasieun di luhur. Mau ngomong teuing. Ai didinya muka jero di dieu unggul di handap. Tara pernah ka luhur ka loteng. Ai di dinya namina saha bisi rek kenalan ieu jeung si Akang. Saha atuh? Nah, urang mata apa? Keman mun geus apa mah jadi enak gitu.
Apa? Teh ulah sok ieu nya. Naon? Nya di luar tenan naon kan ulah sok jeung sieunan. Nya kawenehan merenya ku batur. Meh harapan nya ada terus apa itu di dinya na tangkal. Ucang-ucang lagi gitu. Udah batur mah. Sieun batur mah. Karunya. Ojo misalnya kudu gitu peuting mun narongkrong ningali wah kudu lompatan atuh. Jadi sepi deui kumaha sok. Kitu Eta lalaki deui kan. dari ieu Eta tong kitu deui nya. ngesieun aya nu datang gitu. Sok atuh. Lama-lama di dalam. Ya sok atuh. Sok ahon. Apa dia? Takutnya lama-lama di sini. Takut deh. Kepo dia. Sejujurnya itu tidak mau mencari tahu apa-apa kalau ke sini itu. Gimana? Tapi memang di sini juga sepi, jarang ada orang. Kalau nginep juga, kalau enak orang nginep aku nggak pernah nginep bisa. Nggak bareng, ayo bareng. Gitu. Atau nggak ada sepupu yang lain, saudara. Lebih baik kenal nggak sih, tahu gitu. Lebih nggak Jadi tahu ya. maksudnya bisa Ya, memilih sudah tahu, kalau udah benar. kalau misalkan yang emang mengganggu harus diapain gitu. Yang itu mah beneran. Ya udahlah ada di tangkal mah pasti ada dan itu sosoknya itu. Cuman dia juga takut sama yang ada di dalam sini. Di atas dia nggak mau bahas. Kita malam-malam aja di sini. Oh iya. Iya. Tapi dah ke sudut lainnya. Iya sudut lain. Oke, di sebelah kiri kita ini tangga menuju ke lantai atas yang Takut. soalnya kayak Ya kan, bolongan ke itu atas. dia. Oke. samping dan ini ada pojokan yang nggak tahu ya dulunya apa sih kan ini? Sebenarnya sempat ya sekarang gelap juga. Harusnya itu dikasih lampu karena memang mungkin yang tinggal juga mah ada saudara-saudara semua tuh menyadari ini tuh spot yang gelap. Dan sangat nyaman. Lah gitu kan. Nah, seperti jalurnya lah saja teh. Karena di sebelah kanan tuh WC dapur dari situ. Ini toilet ya? Yang toilet nyambung ke sana tuh yang tadi kita itu kan ruang tamu, ruang keluarga itu. Nah, kalau dari WC ke arah jalan ke sana aja tuh jadi salah satu spot yang aku tuh kadang malas atau nggak ini lihat ini nggak melihat ke sini karena ketika sudut mata kita lurus sudut mata tuh langsung kelihatan ke atas. Sekarang aja lagi rame gitu takut aku gitu maksudnya. Sama. Gitu. Ya tapi karena memang menyadari teh semua orang menyadari lah gitu apa yang kerasa di tempat ini di rumah ini. Jadi sempat dipasang lampu terus dikasih karpet jadi orang mau sholat atau tamu mau sholat teh dipakai tempat sholat gitu. Cuman ya kadang mungkin jarang ada yang pakai jadi barang-barang tuh di sini. Empuk lagi. Iya. Ini kayak lembab ya kan? Ini lembab. Nah, jamur. Kenapa mungkin Berjamur gitu. faktor yang nambah keseraman di atas tuh nggak ada cahaya matahari langsung mas. Di atas ada lubang yang harusnya lubang itu tuh cuma kaca terus genteng di atasnya dikasih genteng yang kaca jadi cahaya masuk itu yang tidak dipergunakan ya. Jadi gelap siang pun dia gelap. Jadi, nah ini dapat cerita juga ini kan sebelah ini kamar mandi banget nih. Ini kamar mandi, terus ini itu kayak ruang makannya, dapur sebenarnya. Jadi waktu itu si yang punya toko sebelah dia tuh kayak kamar mandi ke toilet dia cuci tangan. Tapi kan cuma cuci tangan doang kan nggak ditutup sih pintunya. Jadi agak ngebuka dikit lah gitu dia cuci tangan gitu. Terus tiba-tiba ya dari sudut mata yang celah pintu kebuka itu dia itu lewat gitu hitam kayak ngebeluk-beluk. iya gitu hitam kayak bergerak cepat banget. Dan itu tuh katanya yang paling sering terlihat itu sih hitam sosok kalangkang kalau bahasa Sunda ya kayak bayangan gitu kalangkang tuh warna hitam
barusan, sumpah. Baru aja lewat. Ini gua Mereka merinding ada banget. kalau rame malah. Tuh, Mereka berani kalau rame. barusan banget lewat. Kalau sendiri, sifatnya. sendiri tuh nggak ada. Dari kiri ke kanan situ cepet banget. Bener hitam. Dia lumayan agak tinggi ya. Ada 2 meteran lah. Dia cepet banget tadi ke sana. Wah. Itu apa sih kira-kira ya? Si sosok kalangkang ini atau memang bentuknya hitam gitu atau memang satu sosok karena gelap gitu jadi kelihatannya kayak bayangan gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana sih, Rik? Ya kan. Beban teh. Karena kamu di sini. Enggak, ya kepala aku ke atas. Iya, Iya, jangan. aku ya gitulah Kak. Oh. Iya, baru ingat. Rik, belakang ini makam ya, Kang? Iya. Oh, serius? Serius. Belakang rumah ini tuh makam. Kenapa nggak bilang? Gimana aku ngomongnya coba? Kamu sebelah mana sih? Belakang banget. Belakang banget rumah ini. Aku merinding. Aku nggak bisa meditasi guys. Tolong. Banget dah. Ini mah berarti bukan sosok hitam itu ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Di sisi lain yang masih penasaran ya itu dia nggak Betul, tahu. betul. Si bayangan hitam yang tadi melesat itu tuh dia apa bukan gitu kan? Karena si bayangan yang hitam ini memang sering terlihat lumayan cukup sering. Iya mengganggu. Kadang lagi Intensitasnya. masak. Gitu. Ada bayangan tuh semua ngerasa ada bayangan, ada bayangan. Tapi sama bayangannya. Sama ngobrol gitu. Sama berbek gitu. Itu Kayak- sosok yang kayak sama. lari kayak gitu. Kayak apa? Kuat. Iya. Ini ada tempat yang biasanya. Ada. Semuanya tuh. Pantesan lu jarang kesini lu. Iya makanya. Tahu kan? Tahu teh. Udah yuk. Ayo kita lanjut aja ya. Nah, gitu. Yes, ternyata saya nggak bisa jadi host doang. Karena malam ini Indi terpaksa harus pulang. Dia tiba-tiba GERD, lambungnya sakit. Terus ya udah kita suruh dia pulang. Jadi ya sudah. Tim Ranginangnya bertiga. Oke, kalau menurut ceritanya Pak RT, katanya di sini beberapa saat lalu atau udah lama sih sebenarnya kejadiannya, katanya cuman barang-barang gitu kayak terlempar gitu. Tepatnya di sini, ini bagian belakang dapurnya nih. Yang di sini ada pintu menuju keluar itu arahnya ke makam gitu. Kalau AA dan Iko nih ngerasain apa aja sih, maksudnya kira-kira apa sih triggernya kok banyak kejadian aneh di rumah ini atau banyak hantu lah gitu? Sempat ngobrol sama AAT, aku ngerasanya dari benda-benda kakak mungkin ya, karena emang bener-bener tua. Bener-bener si Kakang. Tapi kata A, sebagian besar bukan dari situ. Menurut A. Terus anehnya lagi tadi pas masuk kan di daerah toko itu, aku ngeliat apa-apa. Pas tim Ranginang ke Infrared, aku coba lihat-lihat, ada satu kakak di situ. Betul nggak sih? Nah itu nggak tahu dari mana. Tapi Pulang anti. positif atau enggak sih Belum ditanya. feeling kamu? Feeling? Enggak. Kamu atau kalian berdua percaya nggak sih sama kiriman-kiriman? Iya, ya emang terjadi sih. Ada kan ya? Ada beberapa case yang memang terjadi seperti itu dengan perantara macam-macam yang dikirim ke lawan bisnis lah ya. Itu mah ada. Itu. Jadi selama ini percaya dengan kiriman. Iko percaya. Dan aku ngerasa itu di sini. Sempat bingung tadi ya. Ya. Ini tuh rekap. Arahnya kemana? Seliwerannya teh pisan. Ya mungkin kondisinya rumahnya seperti ini mana. Dari sini ke belakang memang ada pemakaman umum lah ya. Terus ada beberapa tempat yang tidak dipakai di malam hari, ya mungkin kondisinya seperti ini gelap.
yang bikin dari luar kadang akan ngerasa nyaman berseliweran daerah sini. Selain itu yang dari depan, yang dari usaha yang dijalankan, ada beberapa yang mengirim sesuatu jadi bertabrakan sana sininya. Iya. Dari yang terdahulu juga sih kayaknya. Ya, Karena kan nyambung banget, jadi kau apa ya? Komplit loh. jadi kan neneknya Kresnan kakak atau nenek kita juga kan memang ada usaha juga gitu kan dulu, terus anak-anaknya juga memang usaha gitu. Dan cerita seperti ini kalau masalah kita dengar di tempat tinggal yang lama pun, ya nggak sih, Neng? iya, dari kecil ya kita dengar. Jadi bukan rumahnya, tapi orangnya mengikuti orang-orang yang ada di sini gitu. Gila sih. Ditambah lagi Kakang sama Kresna nih mau ngoleksi barang-barang yang memang kurang penting gitu, lebih ke runtah ya. Jadinya jadi memancing gitu. Kata kakakmu cuan. Oh iya, aduh. Coba dimatiin dulu. Udah tadi tenang ya. Kumaha. Aduh, nyeri pisan. Nyeri. Udah kumaha tuh Anda halan. Kenapa nyari rata mah? Teguh. Kudu kumaha atunya. Terus ninggalin apa mikir mah? Biasanya bapak adek diajar sok lupa tapi sudah ikhlas. Adek sok pengen sok ikhlas marah biasa marah lupa. Gini hesenya namanya. Jangan gampil sok sini ikhlas bar jadi nyeri. Ya sok. Dari kayaknya sok. Masih benten sok. Mau nyeri deh. Terus. Ya.
Sini dulu bang, ikhlas. Masih ya. Biasa, pernah baca hitung kayaknya nyampur ya pengkaman anak minum nggak? Haus pasti. Sebenarnya ini tidak apa ya, nggak sering dilakukan oleh kita gitu ya. Cuman memang di beberapa kejadian yang pernah terjadi di hidup kami ini, kami pernah bertemu dengan beberapa sosok yang memang konon katanya ketika berpulang itu ternyata sangat susah menyebut kalimat-kalimat Allah. Terus gini sih nih. Jadi sengaja tadi kita offin kamera karena ya kalian tidak usah tahu prosesnya seperti apa, cuman kurang lebih terdengar seperti itu. Karena nggak tahu susah cara ngomongnya, cuman terasa lebih berat ketika yang kita temui adalah sosok yang pernah kita kenal. Gitu aja sih. Ya terus ya jadi pelajaran hidup juga buat kita kali ini, membiasakan mengucapkan kalimat baik teh akan berfungsi nantinya. Ketika pulang nggak segampang itu. Dan satu kalimat sih ikhlas, satu kata ikhlas itu yang aku juga ya kita juga belum mengalami kan gitu, kita juga belum tahu ini nanti menerima teman yang masih nyata aja ikhlas teh mungkin sulit ya, apalagi ya di sana sendiri gitu dengan proses pulangnya seperti apa gitu, mungkin melihat yang di dekat kita bagaimana gitu kan ketika kita sudah nggak ada, ya gitulah. Wah berat sekali ini. Tapi ya di rumah ini aku ngerasa banyak sekali yang kirim-kirim ya setuju bisa di luar sosok yang barusan terjadi. Sebuah usaha teh rentan sekali dengan hal seperti ini, dimana memang keluarga kita teh dari dulunya memang pengusaha gitu. Jadi hal-hal seperti ini teh sangat lazim dekat sekali gitu, sering terjadi sampai dengan sekarang pun di sini tidak hilang yang terjadi teh hal-hal yang seperti diceritain tadi, yang gedor-gedor lah, ada yang ngobrol lah. Dari dulu kita sempat dengarkan cerita itu, dan yang pengen tahu sih sebenarnya apa, kenapa harus ngejar-ngejar, sedangkan usahanya sendiri waktu itu kan sudah berhenti sebenarnya. Iya, tapi mungkin belum sempat terbuang atau gimana. Yes. Jadinya ikut ya, mudah-mudahan aja kita bisa AA lah bawa pulang. Aduh. Nah kita akan ke atas, yang katanya sih Ya itu. energi negatif terbesarnya tuh muncul dari lantai atas yang memang membuat orang-orang yang ada di rumah ini menjadi merasa takut dan enggan untuk ada atau berlama-lama di atas. Kita lihat seperti apa ya. Gimana kali? Atau ada dulu gitu? Ini bisa kayak